Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesuai dengan yang kita amalkan dalam hadis, posisi imam sesudah memberi salam kanan dan ke kiri cuma dua saja. Informasi dari Aisyah itu bahwa kana Rasulullah sallallahu yakbil ilal kiblat, menghadap ke kiblat itu Nabi sallallahu kana miqdaruhu yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu batasnya imam menghadap ke depan. Jadi Aisyah memberi informasi Nabi itu menghadap ke depan, menghadap kiblat. Itu imam posisinya hanya pada saat sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah kemudian dia balik menghadap ke makmum. Atau informasi dari Al-Bara bin Azib itu sedikit miring. Apakah miringnya ke kanan dan ini yang paling banyak, atau miring ke kiri? Tapi tidak boleh ada imam yang terus menerus menghadap ke kiblat, tidak balik. Pilihan ayat yang sekarang itu sangat penting. Pilihan ayat itu sangat penting. Saya sebutkan siapa itu alladzina yanquduna ahdallah. Itu adalah ada di jawabannya di ayat 26. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa fasikun. Ini fasik. Siapa ini fasik? Fasik ini alladzina yanquduna ahdallah. Ini fasik ini. Di ujung ayat ada jawaban ayat di bawah. Karena sekalian jangan menjadi memilih ayat kalau ada isim mausul pertama. Jangan. Pasti ada jawaban di atasnya itu. Ya, pasti menyambung ayat dengan ayat itu ada. Perhatikan aja, siapapun mau jadi imam, jangan langsung pakai alladzina atau allati atau allati, allazi, alladzina, allazani atau allazain. Yang maknanya sama semua. Artinya yaitu atau yang. Yang itu susah diketahui yang itu dari mana. Mengapa sekalian? Karena kita mau ini dapat informasi melalui Quran. Kita masuk dulu di pengantar pembahasannya. Mas sekalian, ketahuilah hati kita ini dia akan diobati dengan Quran. Jadi penyejuknya hati ini adalah Al-Quran. Dijamin mas sekalian, siapapun yang dekat dengan Quran, Quran akan bicara sama dirinya. Yang penting dia jujur. Biarkan Quran masuk menyapa dirinya. Karena itu sesudah membaca Fatihah, kita akan membaca di sunnah sunnah. Kita sudah katakan yang lalu, biar 30 juz kita baca, tapi tidak membaca Fatihah, tidak akan sah salatnya. Tapi disunnahkan. Supaya apa? 5 kali sehari semalam. Kita ada peneguhan hidayah. Ada peneguhan hidayah. Karena yang bisa merespon Quran ini sekarang ada 3. Merespon dengan cepat dan beriman kepadanya adalah zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu orang beriman. Jadi sarapannya, menu terindah dan paling lezat bagi orang beriman itu Quran. Ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan antaja'alal Qur'an al-azima. Hendaknya ya Allah kau jadikan Quran ini yang azim, yang mulia. Jadi apa? Rabi'al qalbi. Jadi apa? Rabi'al qalbi. Jadi penyejuk hati. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa zahabi hazmi, dan penghilang kesedihanku.
maka duka sekalian itu akan hilang, berangsur-angsur akan diobati oleh Allah melalui Quran. Karena itu ketika pilihan bacaan kita sekalian, ketika kita memilih bacaan ayat, bukan panjangnya, tapi berapa besar hati kita itu kontak, terkonek dengan Quran. Biar sedikit, tapi sesudah kita baca itu ada informasi yang sampai di hati kita. Saat-saat musibah seperti ini, coba hibur hati kita dengan ayat-ayat yang mengandung bagaimana ancaman musibah. Nanti ancamannya akan ditadaburi sehingga lahirlah apa? Al-khauf. Ketika kita dapat nikmat, coba baca itu ayat-ayat yang ayat at-tabsyir. Apalagi kalau penghafal Quran kan bebas dia memilih surah. Dia memilih karena dia hafal. Dan ini bagusnya penghafal Quran, karena dia akan mudah berinteraksi Quran ketika hafalannya banyak. Tapi ingat sekalian, inna ya ummah, sesungguhnya menjadi imam di antara kalian akra'uhum li kitabillah. Akra' ada dua tafsirnya di kalangan para ulama. Yang pertama adalah akra' li makna kasiran, banyak hafalannya. Makna yang kedua akra' li kitabillah adalah yang paling bagus pemaknaannya dengan Quran. Kalau bisa jangan dipisahkan ini. Banyak hafalan, banyak pemaknaan. Karena sekalian Quran ini adalah hudan, petunjuk. Petunjuk untuk berbahagia, petunjuk untuk seluruh keliling kehidupan. Dia memberikan informasi 3 dimensi. Yang lalu ada, sekarang ada, yang akan datang ada. Maka Quran itu biar singkat, tapi informasinya penting. Maka Nabi SAW ajarkan Quran sahabat tidak langsung hatam, 23 tahun, berarti 46 semester. Ada yang pernah kuliah 46 semester? Sudah S10 itu, bukan S1, S2, S3. Coba, sahabat menjadi khairah ummah dididik dengan Quran. Nah, yang kedua, dialognya sahabat dengan Allah itu, dia dekat dengan Allah karena Quran yang menghubungkan dirinya. Sahabat yang sekalian itu ada yang buta huruf tapi hatinya tidak buta. Sahabat itu cerah cara pandangannya dengan hidup, dan dia cerah pandangan hatinya dengan menghadapi problem kehidupan. Ternyata kurikulumnya para sahabat adalah kurikulum Al-Quran. Menikmati hidup ini dengan Quran, dia asah hatinya dengan Quran. Mereka mulia karena Quran, seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Budak miskin, secara kehidupan sosial tidak ada nilainya, tapi Quran yang sekalian mendidik dia, sehingga generasinya generasi ajaib, hidupnya ajaib. Sampai orang Arab jahiliyah mengatakan haza sihrun, ini sihir. Dia sudah disihir sama Nabi Muhammad karena aneh sebelum baca Quran, dan dia sangat berubah drastis sesudah baca Quran. Ketahuilah mas sekalian, kapan Nabi bacakan Quran? Pada saat sholat. Pada saat sholat. Maka terdata dalam ratusan riwayat bagaimana bacaan Nabi ketika sholat. Itu direkam oleh para sahabat. Apa artinya sekalian? Sahabat itu sangat antusias. Kalau Nabi sudah baca Fatihah, antusias. Apa yang Nabi sebut? Kita pada umumnya, maaf, hampir rata-rata begitu imam baca pangupu, apalagi Quran lumpo, ai menghayal. Inilah kelumpuhan hati umat hari ini. Tidak mampu berinteraksi, terutama pada waktu sesudah sholat, sesudah Al-Fatihah itu. Coba cek mas sekalian.
Apakah kita perhatikan yang dibaca ayat demi ayat itu pesannya? Paling kita mengetahui, oh yang dibaca tadi surah ini. Syukur-syukurlah kalau orang tahu surah ini yang dibaca. Apalagi informasi Nabi memberi nasihat tadi. Ya, imam tadi itu memberi nasihat. Dan inilah salah satu maknanya, kenapa imam itu lebih utama penghafal Quran. Kenapa? Dia lebih bisa menyuguhkan suguhan Quran yang begitu bervariasi karena hafalannya. Dan inilah yang dikuatkan oleh para ulama dengan menguatkan aqra'uhum li kitabillah yang jadi imam itu. Karena bisa menyuguhkan, tapi suguhkan sekalian bukan sekedar melafazkan hurufnya. Bagaimana bisa berinteraksi dengan informasinya? Apa kunci di sini? Belajar, paksakan sedikit belajar. Lafzianya, lafaznya itu ayat. Tolong sekalian jangan sampai hidup ini. Dan jangan pernah berkata susah dihafal. Bukan susah menghafal, susah memberikan sebagian waktu tak untuk memahami dengan